Di saat itu, Bambang telah tiba di kerajaan klan binatang buas dan hendak membunuh Raja Bai. Pertarungan antara pasukan pun tak terelakkan. Namun pasukan dari klan binatang buas dengan mudah mengalahkan pasukan klan iblis. Namun tiba-tiba, para pasukan menjadi lemah karena saat ini payung tembaga di kala itu sedang menghalangi kekuatan bintang mereka. Oleh karena itu, Bambang dengan mudah mengalahkan para pasukan di sana. Changsen dan kawan-kawan berhasil menemukan keberadaan payung tersebut. Namun Nanke dan anak buahnya menghalangi mereka. Tang disuruh untuk pergi duluan agar bisa mengambil kembali payung tersebut. Sedangkan Raja Bai di saat itu dikalahkan oleh Bambang hingga terluka. Karena merasa terdesak, Raja Bai akhirnya mengeluarkan semua kemampuannya agar bisa mengalahkan Bambang. Tang di saat itu menemui si Agus. Ia pun marah karena Agus telah menipunya. Pasukan klan iblis pun hendak menyerangnya, namun ia justru terbang ke langit menggunakan sayap buatannya dan berhasil mengambil payung tersebut. Setelah itu, ia pun memukul Agus hingga terlempar jauh. Bambang pun merasakan kalau payung tembaga tidak lagi menghalang kekuatan bintang di langit. Istri dari Raja Bai dan seluruh pengawalnya pun masuk ke dalam. Ia pun menembak dengan panahnya tepat ke arah Bambang. Namun salah satu wanita dari klan iblis menahan anak panah itu yang membuat ia seketika membeku dan hancur. Bambang yang merasa terdesak memilih untuk kabur dari sana. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Raja Bai menemui Changsen sambil mengatakan kalau Yurong saat ini ditahan oleh sang ratu. Tentu saja sang ratu sengaja menahan Yurong dengan maksud supaya Changsen akan menyelamatkannya. Dengan begitu, sang ratu bisa memaksa Changsen untuk memberikan salinan peta bintang yang berada di ingatan Changsen. Kalau Changsen tidak memberikan peta bintang itu, bisa dipastikan sang ratu tidak akan mau membebaskan Yurong, karena peta bintang itu sangat diinginkan oleh sang ratu. Namun Raja Bai di sini akan membantu Changsen apapun yang ia butuhkan. Karena Raja Bai tak ingin Changsen dalam bahaya, ia sangat dibutuhkan oleh Raja Bai untuk memperbaiki meridian atau aliran Qi milik klan binatang buas. Lalu terlihat Bailu memohon kepada ibunya untuk membiarkan dirinya pergi bersama Changsen kembali ke kota Sendu, karena waktu yang tersisa sebelum ia menjadi dewi tinggal 1 bulan lagi. Di sini cinta Bailu kepada Changsen sangat besar, bahkan ia rela berkorban untuk Changsen tanpa Changsen mengetahuinya. Melihat pengorbanan dari Bailu, sang ibu pun tak kuasa menahan rasa tangis. Setelah itu mereka pun berpamitan dan akan kembali ke kota Sendu. Singkat cerita, Changsen telah kembali ke kota Sendu dan menemui sang ratu. Saat ini semua orang menganggapnya sebagai mata-mata dari klan iblis. Maka dari itu ia akan membersihkan namanya dari tuduhan palsu tersebut. Namun Kuisan terus saja menuduh Changsen memang mata-mata dari klan iblis. Sang ratu yang sudah muak dengan ucapan dari Kuisan lalu mengusirnya dari sana. Lalu setelah itu sang ratu mendekatinya. Dengan wajah bersedih, ia perlahan memegang tangan Changsen. Sesaat ia pun teringat di saat ia mengorbankan Changsen yang masih kecil untuk mendapatkan kekuatan. Kemudian ia membawa Changsen ke dimensi tempat seluruh bintang yang ada di dunia dikendalikan. Dimensi tersebut merupakan formasi bintang milik kerajaan Zhou, milik sang ratu. Changsen mengatakan ia merasa aneh karena ia sepertinya pernah menghampiri tempat tersebut. Di sini sang ratu akhirnya jujur kalau Changsen merupakan anaknya yang waktu dulu ia korbankan untuk bisa menjadi kuat, agar bisa mengalahkan klan iblis yang waktu dulu menyerang kota Sendu dan kerajaan Zhou miliknya. Faktanya di sini, tubuh Changsen merupakan sumber kekuatan yang dapat memperkuat formasi bintang di langit, dan sang ratu menunjukkan kalung yang ia berikan kepada Yurong saat dulu. Changsen pun tak percaya terhadap perkataan ratu. Lalu sang ratu melihatkan bekas luka di tangan Changsen, dan itu merupakan bukti kalau Changsen memanglah anaknya. Namun semua perkataan dari sang ratu tidak ia pedulikan. Ia pun mengatakan saat ini ingin menemui Yurong. Ratu menjawab kalau Changsen mau menemuinya, ia harus memberikan peta bintang tersebut kepadanya. Tentu saja Changsen menolak memberikan peta bintang tersebut. Tak lama kemudian, Zusa keluar dan mengatakan kalau sang ratulah yang telah mengurungnya, dan menyuruh Changsen untuk tak usah percaya omongan dari sang ratu. Ratu mengatakan karena Zhu salah, ia mengorbankan Changsen agar bisa menjadi kuat. Karena di saat itu,
Zusa yang menjadi naga membantu klan iblis menyerang kota Sendu. Zusa mengatakan di saat itu ia tidak pernah bersekutu dengan klan iblis, melainkan ia hanya ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya karena telah dibunuh oleh Zodofu. Tak lama kemudian, sang ratu mengembalikan Zusa ke goa dan mengurungnya kembali di sana. Sang ratu menanyakan sekali lagi apakah Changsen mau menyerahkan peta bintang itu atau tidak. Changsen lalu menjawab dengan lantang kalau ia tidak akan mau memberikannya. Di lain sisi, Kuisan menemui Yurong. Di sana ia menyatakan cintanya dan berharap Yurong mau menikah dengannya. Namun Yurong di sini menolaknya mentah-mentah karena orang yang ia cintai saat ini adalah Changsen. Yurong juga memutuskan pertemanan mereka karena ia tak sudi berteman dengan orang pembohong. Kuisan pun menjadi kesal dan langsung pergi dari sana. Di saat malam, terlihat Kuisan mengendap-endap agar tidak terlihat oleh penjaga kota Sendu. Lalu keesokan harinya, beberapa pasukan telah tewas, dan Moyu melihat luka yang diterima oleh pasukan tersebut bukan berasal dari klan iblis. Ia pun tahu kalau pasukan yang tewas itu terkena serangan dari kekuatan yang dimiliki oleh Akademi Lisan. Saat ini Changsen kembali dikurung di dalam penjara, dan ketua akademi menghampirinya sambil mengatakan untuk berhati-hati kepada sang ratu, karena ratu akan melakukan apapun agar bisa mendapatkan peta bintang tersebut. Akhirnya, Changsen bersedia memberikan peta bintang tersebut, asalkan dengan satu syarat, ia ingin bertemu dengan Yurong. Sang ratu pun membawanya masuk ke dalam dimensi makam Tianzu. Terlihat mereka berdua berpelukan, karena sudah lama tidak saling bertemu. Lalu Changsen menunjukkan formasi peta bintang itu di atas langit. Sesaat semua batu nisan di sana saling terhubung satu sama lain. Kuisan dan Moyu yang hendak masuk ke dalam tiba-tiba tidak bisa karena sudah tersegel dari dalam. Peta bintang itu pun seketika lenyap dan Changsen mengatakan kalau peta bintang itu diaktifkan, seluruh batu nisan akan saling terhubung, yang dimana hal tersebut dapat membuat seseorang bisa berteleportasi. Ia pun langsung berteleportasi dan meninggalkan sang ratu di dalam. Akhirnya mereka berdua bisa kabur dari sang ratu. Dan terlihat mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali. Sang ratu lalu memerintahkan Kuisan dan Moyu untuk mencari Changsen dan Yurong karena saat ini mereka berdua telah berhasil kabur. Terlihat Kuisan mendatangi akademi tradisional. Sedikit info, Kijian saat ini telah pindah ke akademi tradisional. Singkatnya, saat dalam pencarian, Kuisan menemukan burung kertas yang merupakan milik Yurong. Lalu Kijian secara diam-diam menemui Changsen dan yang lainnya, dan memberikan informasi mengenai Kuisan yang saat ini sedang mencarinya, atas perintah dari sang ratu. Tak lama kemudian, Hansi datang ke sana, karena ia mengetahui kalau Changsen berada di dalam. Changsen pun akhirnya keluar. Hansi mengatakan kalau ia tak percaya kalau Changsen adalah mata-mata dari klan iblis. Saat ini ia juga mencurigai gerak-gerik dari Kuisan yang semakin hari gelagatnya semakin mencurigakan. Oleh karena itu, Hansi tidak akan mengatakan apa-apa kepada Kuisan mengenai pertemuan mereka saat ini. Singkatnya mereka semua menyamar menggunakan pakaian Akademi Lisan untuk melabuhi para penjaga kerajaan. Lalu mereka pun bersembunyi di rumah Tang, yang dimana rumah Tang saat ini telah disegel oleh sang ratu. Tentu saja tempat itu aman karena orang-orang tidak akan berpikir kalau mereka berada di sana. Sang ratu memberitahukan kalau Changsen merupakan anaknya yang selama ini ia cari. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Kuisan menjadi terkejut karena ia tak menyangka orang yang ingin dibunuhnya selama ini merupakan seorang pangeran, putra dari sang ratu. Ia pun keluar dari istana dan menjadi bimbang tentang apa yang sudah ia lakukan selama ini kepada Changsen. Sesaat ia merasa takut kalau identitasnya merupakan sekutu dari klan iblis sampai ketahuan oleh sang ratu. Di saat malam, ia menyamar menggunakan jubah dan menghabisi seluruh pasukan kerajaan yang sedang berjaga. Dari belakang, Hansi mengetahui kalau itu adalah Kuisan. Kejar-kejaran pun tak terelakkan, sampai di mana Kuisan sudah tak dapat kabur lagi. Ia pun terpaksa menampakkan sisi aslinya. Di sanalah ia mengakui semua kejahatannya di depan Hansi. Ia mengaku kalau selama ini ia telah dikendalikan oleh klan iblis.
Ia bahkan tak mampu untuk melawan hasrat membunuhnya. Semua tuduhan kepada Changsen merupakan kebohongan belaka. Hansi memaksa Kuisan untuk mengakui kejahatannya di depan ratu. Namun Kuisan menolak hal tersebut. Mereka pun berdebat satu sama lain hingga tak lama kemudian Nanke datang ke sana. Hansi mencoba melawannya, namun ia justru dibuang ke dalam jurang oleh Nanke. Kuisan yang hendak menolongnya sudah terlambat. Ia pun hanya bisa menangis melihat adik perguruannya itu telah tewas. Nanke sengaja melakukan itu supaya identitas Kuisan tidak ketahuan. Esok paginya, Kuisan masih meratapi kematian Hansi. Nanke mengatakan kalau Kuisan saat ini tidak ada bedanya dengan klan iblis. Meskipun wujud Kuisan adalah manusia, namun sifatnya sama seperti iblis. Nanke pun mengajaknya bergabung dengan klan iblis dan menjadi pemimpin klan iblis di masa depan. Dengan begitu, Kuisan dapat melakukan apapun yang ia mau. Sesaat Nanke memberikan pil meredakan nafsu membunuhnya, agar sisi iblis di tubuhnya tidak ketahuan oleh orang lain. Nanke yang tak tahan lagi pun langsung mencibirnya. Kuisan yang tak pernah mendapatkan ciuman sebelumnya merasa kaget dan pasrah dengan keadaan. Singkat cerita, Kuisan yang sedang berjalan di pasar sedang diawasi oleh seseorang. Ternyata orang itu merupakan utusan dari Moyu. Pria itu mengatakan kalau tingkah laku Kuisan sangat mencurigakan. Ia memastikan Kuisan merupakan mata-mata dari klan iblis. Lalu di saat malam, Moyu mengikuti Kuisan dari belakang. Di saat ia hendak menyerangnya, ternyata Kuisan telah menghilang dan menyisakan jubah tersebut. Moyu pun terus mencarinya hingga ia menemukan Kuisan dan dikepung oleh para prajurit. Namun tiba-tiba, Kuisan sudah berada di belakang dan orang yang menggunakan jubah itu ternyata wanita dari klan iblis. Ternyata Nanke dan Kuisan sengaja melakukan itu supaya orang-orang tidak lagi mencurigai Kuisan. Moyu lalu membawa Kuisan di hadapan sang ratu dan menuduhnya sebagai mata-mata dari klan iblis. Sang ratu pun tidak percaya terhadap perkataan Moyu. Hingga di saat itu, Kuisan dites apakah di tubuhnya terdapat iblis atau tidak. Serbuk putih itu pun ditaburkan, dan terlihat serbuk putih itu tidak bereaksi apa-apa. Kalau kalian masih ingat, kemarin Kuisan sempat diberikan sebuah pil dari Nanke, dan pil itu dapat menekan kekuatan iblis di tubuh Kuisan, supaya tidak ketahuan. Maka dari itu, serbuk putih tersebut tidak bereaksi kepadanya. Sang ratu yang kesal kepada Moyu akhirnya menurunkan jabatannya dan memberikan jabatan Moyu kepada Kuisan untuk memimpin pasukan kerajaan. Moyu pun tak dapat berkata apa-apa. Karena telah mendapatkan jabatan tersebut, ia pun dengan seenaknya menyuruh prajurit kerajaan untuk mencari Changsen dan komplotannya. Lalu di malam hari, ternyata pria yang disuruh oleh Moyu kemarin untuk mengawasi gerak-gerik Kuisan ternyata merupakan anak buah dari Reki. Reki ini merupakan pemimpin kelompok Fuse. 11-12 seperti klan iblis gitulah. Namun kelompok Fuse jauh lebih kuat dari klan iblis. Di sini, Reki berniat merebut peta bintang yang berada dengan Changsen. Ia pun berniat memanfaatkan klan iblis yang saat ini hendak menyerang sang ratu, agar nantinya kelompok Fuse ini bisa menghancurkan sang ratu dan klan iblis, supaya mereka bisa mengambil alih kerajaan Zhou milik sang ratu. Sedikit info buat yang belum tahu, kota Sendu terletak di wilayah kerajaan Zhou yang dipimpin oleh sang ratu. Keesokan harinya, Qijian menanyakan keberadaan Hansi saat ini, karena saat ini Hansi telah menghilang beberapa hari dan tidak kembali. Hansi sebelum pergi juga sempat mengatakan kepadanya kalau ia akan pergi mencari Kuisan. Namun setelah itu, Hansi tak kunjung pulang. Hal tersebut membuat Qijian mencurigai Kuisan. Namun Kuisan tetap mengatakan kalau ia tak tahu keberadaan Hansi saat ini. Di saat Qijian hendak pergi, terlihat Kuisan memasukkan sesuatu di tubuh Qijian. Saat ini mereka telah mengetahui kalau Moyu gagal memberikan bukti kalau Kuisan merupakan mata-mata dari klan iblis. Oleh karena itu, jabatan Moyu diturunkan dan diberikan kepada Kuisan. Tak selang beberapa lama, seluruh prajurit kerajaan mengepung rumah Tang, tempat mereka bersembunyi. Di saat Kuisan masuk, ia bertemu dengan Qijian. Qijian beralasan kalau ia saat ini sedang mencari Hansi. Tentu saja alasan itu tidak masuk akal. Para prajurit pun mengecek seluruh tempat, namun mereka tidak menemukan keberadaan Changsen dan yang lainnya.
Oleh karena itu, Kuisan pergi dari sana. Ternyata Changsen dan yang lainnya bersembunyi menggunakan kekuatan dari Changsen. Karena tempat persembunyian mereka telah ketahuan, mereka pun hendak pergi dari sana dan mencari tempat persembunyian yang baru. Singkat cerita, mereka menemui ketua akademi. Di sana mereka meminta bantuan untuk tinggal di sana sementara waktu. Ketua akademi pun memperbolehkan mereka semua untuk tinggal di sana. Ternyata Kuisan tahu kalau saat ini Changsen berada di sana. Ia pun langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan tetua Xin. Di sini tanpa basa-basi, Kuisan lagi-lagi dengan seenaknya menyuruh prajurit untuk menggeledah tempat itu. Hal tersebut membuat tetua Xin menjadi marah. Namun para prajurit tidak menemukan keberadaan Changsen dan yang lainnya. Kuisan pun turun tangan untuk mencari, dan pada akhirnya ia berhasil menemukan Changsen dan Yurong. Di sana Kuisan mengatakan kalau ia melakukan semuanya ini karena Yurong telah menolak cintanya. Sampai saat ini ia masih belum bisa move on dari Yurong. Namun tiba-tiba dari belakang, Nanke berada di sana. Salah satu anak buah dari Nanke membuat Changsen dan Yurong menjadi pingsan. Hal tersebut membuat Kuisan menjadi marah karena Nanke telah menyakiti Yurong. Nanke mengatakan ia melakukan itu supaya identitas Kuisan tidak ketahuan. Mereka berdua pun berdebat satu sama lain, dan ternyata Nanke dan anak buahnya itu merupakan ketua akademi dan Bailu yang sedang menyamar untuk menguji kebenaran dari Kuisan. Dan semuanya itu hanyalah akal-akalan dari Changsen dan Yurong yang sengaja menjebak Kuisan. Kuisan pun tak dapat berbuat apa-apa karena identitasnya sudah ketahuan yang merupakan mata-mata dari klan iblis. Ia pun mengakui kejahatannya selama ini. Ketua akademi langsung menyerahkan Kuisan yang saat itu telah dirantai. Kuisan pun mengakui kalau dirinya merupakan mata-mata dari klan iblis. Hal tersebut membuat sang ratu menjadi murka karena Kuisan telah membohongi dirinya. Kuisan pun dibawa untuk dihukum. Namun sang ratu mengatakan meskipun Kuisan bersalah, ia tetap akan menangkap Changsen karena Changsen tidak mematuhi perintahnya dan melarikan diri secara diam-diam. Changsen dan yang lainnya saat ini ternyata sedang bersembunyi di salah satu dimensi milik ketua akademi. Ternyata saat ini Hansi masih hidup dan ia telah diselamatkan oleh salah satu penduduk yang tinggal di dalam hutan. Kuisan di saat itu sedang dibawa ke dalam penjara. Semua orang menyoraki dirinya sebagai pengkhianat. Namun tiba-tiba Nanke datang ke sana dan menghabisi seluruh pasukan. Ia pun membuat Kuisan menjadi pingsan dan berniat membawanya pergi. Singkat cerita, di saat malam, Reki, ketua kelompok Fuse, menemui ayah Tian-er. Ternyata ayah Tian-er ini telah bersekutu dengan Reki. Di sana, Reki menyuruhnya untuk membujuk sang ratu agar mau mengangkat Tian-er menjadi putra mahkota. Karena saat ini, Changsen merupakan anak dari sang ratu. Ia takut kalau nantinya sang ratu mengangkat Changsen menjadi pangeran. Kalau sampai itu terjadi, maka rencana Reki tidak akan berjalan mulus untuk menguasai kerajaan Zhou milik sang ratu. Mendengarkan hal itu, ayah Tian-er ini menemui sang ratu. Di sini ia meminta kepada sang ratu untuk secepatnya mengangkat Tian-er menjadi pangeran atau putra mahkota. Karena hanya Tian-er satu-satunya keturunan marga Tianhai yang cocok menyandang sebagai pangeran. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja sang ratu menjadi marah. Ratu mengatakan ia tak akan mau mengangkat Tian-er menjadi pangeran, karena ia sendiri memiliki seorang putra, yaitu Changsen, yang berhak menyandang sebagai pangeran. Sang ratu pun menyerangnya hingga ia terluka dan lari terbirit-birit. Lalu, ia berkumpul dengan beberapa keluarga dari Tianhai. Di sini mereka membahas sang ratu yang tidak mau menjadikan Tian-er sebagai pangeran. Mereka saat ini takut kalau Changsen lah yang nantinya diangkat menjadi pangeran. Oleh karena itu, mereka semua yang merupakan keluarga dari sang ratu ini berniat menggulingkan posisi sang ratu. Di saat itu, ayah Tian-er menemui Reki. Di sana ia telah gagal menjadikan anaknya sebagai pangeran di kerajaan Zhou, karena sang ratu tidak mau mengangkatnya menjadi pangeran. Reki memberikan sebuah ide untuk membunuh sang ratu, yaitu dengan cara membunuh sang ratu di dalam mimpi. Reki menjelaskan kalau ada sebuah dupa yang terletak secara terpisah. Dan apabila dupa itu berhasil dihidupkan atau dinyalakan secara bersamaan,
maka seseorang bisa memasuki mimpi sang ratu di saat sang ratu sedang tertidur. Dalam posisi itulah, seseorang yang telah masuk ke dalam mimpi sang ratu bisa membunuhnya. Namun untuk memasuki mimpi sang ratu, dupa tersebut harus diberikan darah keturunan oleh sang ratu. Ayah Tian Er pun mengerti rencana tersebut, dan misi mereka saat ini mendapatkan darah Changsen untuk menyalakan dupa tersebut. Namun Changsen di saat ini dijaga ketat oleh ketua akademi. Maka dari itu, Reki akan menghadapi ketua akademi agar bisa mengambil sedikit darah dari Changsen. Apabila mereka berhasil membunuh sang ratu di dalam mimpi, maka ayah Tian Er ini akan menggantikan posisi sang ratu di kerajaan Zhou. Di lain sisi, sang ratu sedang mengendalikan formasi bintang di langit. Namun, formasi bintang itu seperti hidup, dan saat ini formasi bintang tidak mau menuruti perintah sang ratu. Faktanya, sang ratu telah banyak memberikan tumbal manusia untuk makanan formasi bintang. Namun, formasi bintang tetap tak bisa dikendalikan. Satu-satunya cara untuk mengendalikan formasi bintang tersebut dengan cara mengorbankan Changsen sebagai tumbalnya. Hal tersebut membuatnya seperti depresi dan bingung. Sesaat ia seperti bermimpi bertemu dengan Changsen. Di sana, Changsen menyarankan untuk tidak terobsesi kepada formasi bintang tersebut, karena semakin sang ratu ingin mengendalikan formasi bintang itu, ratu sendirilah yang nantinya bisa menjadi gila. Sesaat ia tersadar kembali, dan Changsen yang di saat itu sedang bermeditasi juga ikut tersadar, namun tiba-tiba ia pingsan di tempat. Aliran Qi milik Changsen saat ini sangatlah buruk. Ketua akademi pun langsung mengobatinya. Namun tiba-tiba beberapa pasukan dari kelompok Fuse datang menyerang. Untung saja ketua akademi berhasil mengalahkan Reki, yang membuat para prajurit dari kelompok Fuse langsung menghilang. Dan Bailu juga ikut menghilang diculik oleh Reki.